Yoho, selamat datang di channel DOP Anime. Kepada nakama semua, silakan follow IG kami juga untuk mendapatkan info resmi dan terbaru dari kami. Yoho, apa kabar nakama semuanya? Tidak terasa, sekarang kita sudah memasuki bulan kelima tahun 2020. Kami harap kita semua baik-baik saja dan selalu diberi kesehatan. Oden Kozuki awalnya memiliki 9 pengikut setia, para 9 Akazaya. Mereka mengikuti Oden Kozuki dalam keadaan senang maupun susah. Tapi siapa yang menyangka bahwa dari pengikut terdekat Oden ini ternyata benar-benar ada seorang pengkhianat. Dan sang pengkhianat adalah Kurozumi Kanjuro. Sehingga hal yang akan kita bicarakan sekarang adalah kisah hidup Kurozumi Kanjuro. Jadi, tanpa basa-basi lagi, langsung saja, mari kita mulai. 39 tahun yang lalu, lahirlah seorang lelaki dari keluarga Kurozumi yang bernama Kurozumi Kanjuro. Kanjuro dibesarkan di keluarga teater atau bisa dibilang Kanjuro terlahir dari keluarga aktor. Namun suatu hari, orang tua Kanjuro terbunuh ketika sedang tampil di atas panggung. Di waktu itu, keluarga Kurozumi memang sudah dikucilkan oleh orang-orang Wano Kuni. Keluarga Kurozumi diburu oleh orang-orang Wano Kuni, mengingat tindakan leluhur Kurozumi yang berniat mendapatkan posisi shogun dengan cara yang salah. Bahkan wilayah yang dulunya diperintah oleh keluarga Kurozumi diserahkan pada keluarga Shimotsuki sejak kejadian itu. Tidak lama setelah orang tuanya dibunuh, Kanjuro bertemu dengan keluarga Kurozumi yang tersisa yakni Orochi, Higurashi, dan Semimaru. Kanjuro sudah kehilangan emosinya di waktu ini. Ia hidup bersandiwara terus-terusan, mengganti peran di setiap tugas yang diberikan oleh Orochi. Di waktu itu, Orochi memberi Kanjuro tugas untuk hidup seperti Kozuki yang asli hingga mati sebagai seorang Kozuki juga. Orochi memberikan Kanjuro buah setan Paramecia yang kekuatannya bisa membuat gambar apapun menjadi nyata. Lalu waktu pun berjalan. Oden Kozuki menjadi seorang daimyo di Kuri. Dan di sana, Kanjuro sudah menjadi pengikut Oden. 6 tahun kemudian, setelah Inuarashi, Nekomamushi, dan Kawamatsu bergabung menjadi pengikut Oden, mereka semua kehabisan dana, yang akhirnya para pengikut Oden beserta Izo berniat untuk mencuri uang milik Shimotsuki Yasuie. Dibanding menghukum mereka, Yasuie lebih memilih untuk mengedukasi mereka dan membiarkan mereka mengambil uang milik Yasuie, asalkan mereka menggunakan uang itu dengan baik demi Oden Kozuki dan negara Wano Kuni. 30 tahun yang lalu, 9 Akazaya bersama Oden Kozuki mengunjungi ibu kota bunga. Orochi juga suka meminjam uang pada Oden. Dan ketika Oden mengizinkannya, Kanjuro secara diam-diam memberikan uang kepada Orochi sebesar 2 kali lipat dari yang diminta Orochi. Tidak lama setelah itu, Oden Kozuki bertemu dengan bajak laut Shirohige. Oden berkata bahwa ia ingin sekali join ke dalam bajak laut Shirohige. Namun Kanjuro, Raizo, Denjiro, dan Kinemon berusaha menentang Oden agar tidak pergi meninggalkan Wano Kuni. Mengingat meninggalkan Wano Kuni merupakan hal yang ilegal. Ditambah masih banyak tanggung jawab yang harus dilakukan oleh Oden mengenai Kuri maupun Oden yang dikatakan akan menjadi shogun selanjutnya. Meski begitu, Oden Kozuki tetap bersikeras ingin meninggalkan Wano. Yang akhirnya, Izo, Nekomamushi, serta Inuarashi ikut meninggalkan Wano Kuni. Ketika Oden pergi mengarungi lautan, Kanjuro dan para pengikut Oden lainnya berusaha untuk menjaga Kuri untuk persiapan jika Oden Kozuki kembali. Ketika Oden pulang bersama bajak laut Roger dan menaruh Kozuki Toki di Wano, pengikut Oden pada awalnya lagi-lagi mencoba untuk menghentikan Oden untuk melanjutkan perjalanan. Namun Toki memberi mereka semua pencerahan, yang mana hal tersebut membuat Kanjuro marah. Sekitar 6 bulan sebelum Oden Kozuki menyelesaikan perjalanannya, Kurozumi Orochi menggunakan posisi shogun dengan tidak semestinya. Para pengikut Oden juga menyadari bahwa di waktu tersebut ada seorang bajak laut yang ikut campur dalam urusan internal Wano Kuni. Ketika Oden Kozuki selesai mengarungi lautan, para pengikut Oden yang setia itu, kecuali Ashura Doji dan Denjiro, menyambut dengan hangat kedatangan Oden Kozuki. Lalu Oden Kozuki berniat untuk mengambil paksa posisi shogun. Ia berencana untuk membunuh Orochi, namun ternyata gagal. Setelah ia gagal mengalahkan Orochi, selama 5 tahun Oden Kozuki menari sambil telanjang. Layaknya orang bodoh, Oden kehilangan harga dirinya. Namun meski begitu, Kanjuro dan para pengikut yang lainnya masih tetap setia menjadi pengikut Oden.
Di waktu 20 tahun yang lalu, Oden Kozuki merasa bahwa semua yang ia rasakan ini cukup. Ia memutuskan untuk menjatuhkan Kaido. Para pengikut Oden semangat mendengar perkataan Oden ini. Mereka berbaris berjalan menuju Onigashima. Ketika dalam perjalanan, Oden Kozuki terkejut karena di Udon, Kaido dan para krunya itu sudah menyambut dengan meriah Oden Kozuki. Oden Kozuki bertanya-tanya dari mana mereka semua tahu. Dan Kaido menjawab bahwa mungkin aku memiliki seorang mata-mata. Lalu pertempuran antara 10 orang melawan ribuan orang pun dimulai. Shinobu juga di sini ikut memeriahkan pertempuran. Shinobu berada di pihak Oden Kozuki. Kanjuro dan Denjiro di waktu tersebut bersatu untuk mengalahkan Queen. Namun pada akhirnya perang itu dimenangkan oleh bajak laut Kaido. Oden dan para pengikutnya dipenjara. Mereka akan dieksekusi dengan cara direbus hidup-hidup. Di hari eksekusi, seluruh tahanan yakni para pengikut Oden serta Oden Kozuki itu dibawa ke tempat eksekusi. Di titik ini, Oden membuat perjanjian dengan Kaido. Para pengikut Oden naik di atas papan. Oden Kozuki berendam di minyak panas sambil menahan beban 9 akazaya. Di momen-momen itu juga, Oden Kozuki menjelaskan keinginannya pada para pengikutnya untuk membuka perbatasan Wano Kuni. Ketika Oden berhasil bertahan dengan waktu yang sudah disepakati antara Kaido dan Oden, Orochi tetap memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Oden. Lalu, selagi Oden melempar pengikutnya, Oden berkata sekali lagi mengenai keinginannya untuk membuka Wano Kuni. Para 9 sarung pedang merah berlari menjauhi Oden dengan air mata yang terus-menerus mengalir termasuk Kanjuro. Di waktu mereka melarikan diri, para pengikut Oden terpisah-pisah, hingga pada akhirnya Kinemon, Kanjuro, Raizo, Okiku, dan Kawamatsu memutuskan untuk menyelamatkan Kozuki Toki. Para pengikut Oden menangis di hadapan Toki, yang pada akhirnya Toki menitipkan Momonosuke pada Kinemon dan mengirimkan Kanjuro, Raizo, Kinemon, Okiku, dan Momonosuke ke 20 tahun yang akan datang dengan misi membuka perbatasan Wano Kuni. Setelah mereka dilempar ke 20 tahun yang akan datang, Kinemon dan kawan-kawan menyadari ada banyak perbedaan yang telah terjadi dengan Wano Kuni. Lalu Kinemon dan kawan-kawan memutuskan untuk pergi ke Pulau Zou. Mengingat di waktu dulu, Ming dan Kozuki memiliki ikatan yang sangat erat. Namun di tengah perjalanan, Kinemon, Kanjuro, dan Momonosuke berpisah dengan Raizo. Mereka berpisah dan berjanji akan bertemu lagi di Pulau Zou. Di momen ini, Kanjuro juga memberi laporan kepada Orochi mengenai keberadaan Kinemon dan kawan-kawan yang masih hidup. Kinemon dan kawan-kawan sampai di Pulau Dressrosa, namun mereka dikejar-kejar. Yang pada akhirnya, Kanjuro memilih untuk ditangkap agar Kinemon bisa lolos dan mengejar Momonosuke yang saat itu ada di Pang Hazard. Setelah Kinemon berhasil menyelamatkan Momonosuke, bertemu dengan kelompok kru topi jerami, mereka pun bergegas menuju Dressrosa. Di Dressrosa, akhirnya Kinemon bertemu lagi dengan Kanjuro. Di waktu ini, kemampuan menggambar Kanjuro diperlihatkan pertama kali dalam dunia One Piece. Ia menggambar sesuatu dengan sangat buruk. Kanjuro membuat sebuah tangga, membuat sebuah burung, dan dia juga menggambar wajah Usopp yang direquestkan oleh Usopp. Kanjuro di Pulau Dressrosa itu benar-benar berasa seperti sekutu. Ia membantu kelompok kru topi jerami, membantu Usopp, membantu Zoro dalam menghentikan sangkar burung. Kanjuro benar-benar berguna di Arc Dressrosa. Jika ia tidak bisa menggambar wajah mengerikan Usopp waktu itu, mungkin sekarang Luffy dan Law sudah berubah menjadi seorang mainan. Dengan berakhirnya perjalanan Luffy di Dressrosa, kelompok kru topi jerami serta Kinemon dan kawan-kawan itu melanjutkan perjalanan menuju Pulau Zou. Kanjuro di momen ini juga memberitahu bahwa ia mendengar bahwa suku Ming membenci manusia. Ia juga menggambar seekor kucing dan seekor naga Ryunosuke. Entah naga atau bukan, tapi yang jelas penggambaran Kanjuro di sini sangat setengah-setengah jika dibandingkan gambar hebatnya di Wano Kuni. Gerak-gerik Kanjuro di Zou tidak ada yang istimewa. Di Pulau Zou, Kinemon akhirnya membentuk aliansi dengan warga suku Ming juga. Barulah ketika di Pulau Wano Kuni, Kanjuro melakukan banyak hal. Ia berbuat banyak sekali. Kanjuro dan kelompoknya datang ke Wano Kuni dengan bersembunyi. Kinemon ingin memastikan bahwa sisa-sisa pengikut Oden yang menghilang itu tidak diketahui oleh pihak musuh. Kanjuro pada waktu pertama di Wano Kuni bekerja sebagai penjual ikan. Setelah Franky bekerja di tempat orang yang dulunya membuatkan rumah Kaido, Franky memberitahu kepada Kanjuro mengenai kabar buruk blueprint rumah Kaido. Setelah terjadi kekacauan di istana Orochi mengenai Komurasaki yang menampar Orochi, serta keributan yang diakibatkan oleh Brook dan kawan-kawan itu, Kanjuro mendatangi Robin, Nami, Shinobu, dan Brook di sebelah utara makam Ringo. Di pertemuan mereka,
Kanjuro lagi-lagi meminta informasi kepada Robin mengenai apa saja yang Robin dapatkan. Dan Kanjuro sangat terkejut mengenai Robin yang ternyata bisa mendapatkan banyak sekali informasi di waktu yang singkat itu. Beberapa waktu kemudian, bajak laut Kaido mengetahui mengenai pesan rahasia milik Kinemon dan tanda bulan sabit di pergelangan kaki para pengikut Oden Kozuki. Yang mana di kota Ebisu, Shinobu menuduh Lau sebagai orang yang menyebarkan informasi tersebut. Shinobu dan Kanjuro juga pernah dikejutkan mengenai Tonoyasu yang memiliki kertas rencana milik Kinemon. Kanjuro dan Shinobu lagi-lagi bertanya dari mana Tonoyasu mendapatkan kertas tersebut. Beberapa waktu kemudian, Tonoyasu dieksekusi di hadapan publik, yang mana kematian Yasuye ini sangat disesali oleh Kanjuro. Di momen itu, Kanjuro berhasil mendapatkan jasad Tonoyasu dan berjanji kepada para penduduk bahwa Kanjuro akan menguburkan Tonoyasu dengan layak di pemakaman Kuri. Beberapa waktu kemudian, Kanjuro mengikuti pertemuan di desa Amigasa. Setelah pertemuan ini, Kanjuro melapor kepada Orochi bahwa pertemuan terbaru para aliansi itu di pelabuhan Tokage. Putri Oden Kozuki yakni Hiyori juga masih hidup. Dan mengenai lokasi kapal-kapal para aliansi termasuk kapal kru topi jerami, di hari penyerbuan Onigashima itu, ketika para pengikut Oden masih berdiri di pinggir pantai, Kanjuro juga masih memasang muka putus asa layaknya para pengikut Oden yang lain. Mengingat di pelabuhan Tokage itu tidak ada satupun aliansi yang datang. Bahkan kelompok kru topi jerami yang benar-benar dipercaya oleh Kinemon tidak ikut datang. Kejadian itu benar-benar memukul pengikut Oden yang tersisa. Karena di momen inilah, waktu 20 tahun yang mereka tunggu-tunggu akan terbayarkan. Namun meski tidak ada yang datang, Inuarashi serta yang lainnya masih tetap ingin melanjutkan pertempuran. Di tengah ombak lautan New World yang ganas, pengikut Oden yang tersisa berdebat mengenai siapa sang pengkhianat. Dan di sini dengan penggambaran visual yang sangat mengerikan, Kurozumi Kanjuro mengaku bahwa ia adalah pengkhianatnya. Pengikut Oden yang lain bertanya kenapa Kanjuro melakukan itu. Dan jawaban Kanjuro adalah, "Namaku adalah Kurozumi Kanjuro. Apakah itu belum jelas?" Tidak lama setelah itu, Kinemon langsung menebas Kanjuro dan tidak ada yang menyangka ternyata Kanjuro yang ditebas oleh Kinemon adalah sebuah kloningan. Sementara Kanjuro yang asli waktu itu sedang menangkap Momonosuke di tangannya dan sudah membuat pingsan Shinobu waktu itu. Sontak hal ini membuat para pengikut Oden yang lain terkejut. Ternyata seorang Kanjuro yang di waktu dulu gambarnya sangatlah burik, ternyata bisa menggambar dirinya sendiri dengan sangat detail dan tampak seperti tidak ada bedanya antara kloningan dan yang asli. Para pengikut Oden juga di waktu ini sedang dihadapkan dengan 3 kapal bajak laut buas. Dan hal tidak terduga terjadi. Tiba-tiba saja kapal bajak laut buas itu diserang oleh kelompok kru topi jerami. Yang mana hal ini membuat Kanjuro terkejut karena hal ini tidak ada dalam bagian rencana. Kanjuro kemudian terkejut lagi dengan kedatangan Kyoshiro yang mengungkapkan bahwa dirinya adalah Denjiro. Kanjuro terlihat sangat geram ketika Denjiro membeberkan rencana cerdik Kinemon untuk membohongi mata-mata juga. Akhirnya, tidak lama setelah itu, Kanjuro menggambarkan gambar bangau yang sangat-sangat bagus agar dirinya bisa terbang dan kabur meninggalkan medan pertempuran. Kanjuro berencana untuk mencari Nona Hiyori selagi dirinya terbang sambil membawa Momonosuke itu. Kanjuro mengeluarkan teknik Ukiyo Yudachi Ezu, sebuah teknik hujan tinta yang layaknya hujan panah. Teknik ini merupakan teknik yang sangat berguna untuk mengalahkan musuh dalam jumlah massal. Bahkan teknik ini juga bisa membuat kapal-kapal rusak. Ketika kelompok kru topi jerami sampai di Onigashima, keadaan di sana masih seperti biasa. Yang artinya, Kanjuro belum melaporkan apa yang terjadi pada pertempuran di tengah laut tadi. Dan sekarang itulah kisah hidup Kanjuro dari awal hingga saat ini. Mungkin beberapa dari kita atau banyak dari kita sangat kesal dengan karakter Kanjuro ya. Namun lagi-lagi, bagi Kanjuro yang berasal dari keluarga teater, orang tuanya yang tidak memiliki kaitan dengan kelakuan leluhur Orochi yang semena-mena itu, dibasmi oleh warga Wano Kuni. Seorang anak kecil yang seharusnya ceria dari insiden itu membuat Kanjuro tidak lagi merasakan yang namanya emosi. Ia hidup bukan sebagai dirinya sendiri, ia hidup dengan peran orang lain. Jadi, itu saja mengenai kisah hidup Kanjuro, seorang pengkhianat yang akhirnya membuat 9 sarung pedang merah menjadi 8 sarung pedang merah. Bagaimana menurut nakama semuanya? Jika nakama memiliki saran mengenai kisah hidup atau fakta menarik apa yang harus kami bahas, langsung saja tulis di kolom komentar di bawah. Dan kami saat ini sedang mengadakan promo goods One Piece, yaitu t-shirt. Untuk desain dan harganya seperti yang tertulis pada slide video ini, atau nakama bisa melihat desain lainnya pada katalog t-shirt kami pada nomor WhatsApp tertera.
Untuk nakama yang berminat, silahkan kontak nomor WhatsApp tersebut. Dan karena ini bukan pre-order, untuk nakama yang memesan akan segera kami proses. Dan mengenai case One Piece, untuk hari ini terdapat potongan harga sebesar 50.000 dan promo gratis ongkir untuk seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Bagi nakama yang berminat, nomor WhatsApp dan alamat websitenya akan kami taruh di kolom deskripsi di bawah. Masih banyak desain eksklusif yang dapat nakama lihat pada katalog WhatsApp kami. Jadi, kami di Openime dan terima kasih banyak.